Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus ke suara saya ya, jangan fokus ke suara jangkrik dan kodok. Nah, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara bongkar mesin untuk motor GSX tipe R, tipe S ataupun Satria FU injeksi tanpa ada resiko ya. Nah, langsung pertama-tama kita di sini bongkar bagian magnet dulu ya, teman-teman. Bisa bagian kopling, bisa bagian head, cuman yang lebih mudah menurut saya bisa dari kopling, bisa dari magnet. Nah, seperti biasa kita gunakan kunci 8 ya. Nah, untuk kabelnya ini kan menyatu dengan kabel netral ataupun top ya. Kita lepas dulu insuloknya supaya bisa kita lepaskan untuk kabel spoolnya. Kemudian perhatikan di sini ada pen dan ring ya. Itu untuk pen gigi starter. Kemudian untuk kasanya, filter kasa tuh yang di bawah magnet ini udah nggak ada ya, tidak dipasang. Kemudian setelah kita lepaskan gigi starternya, kita lepas mur menggunakan kunci 19 ya di bagian mur magnet. Untuk melepas magnetnya jangan didagor ya, kita gunakan tracker. Untuk trackernya sama dengan motor Karisma, Repo Absolute ataupun Supra X125 ya. Nah, kita putar ke sebelah kanan seperti ini, kemudian tinggal kita kencangkan saja. Nah, oke. Nah, di sini gigi starter udah nempel ya, jadi nggak perlu dibongkar, biarin aja nempel di bagian magnet. Kemudian di sini ada bearing bambu juga. Kemudian kita lepas dulu dinamo starter, boleh ya menggunakan kunci 8. Nah, udah kita lepas. Kemudian sekarang kita lanjut ke bagian kopling. Nah, untuk di bagian kopling kita lepas untuk keseluruhan baut-bautnya, dan untuk setut kopling saya lepas dengan bracket dan setutnya ya dengan gantarnya supaya lebih mudah. Jadi saya nggak bongkar kabelnya karena kabelnya udah gantian, udah menggunakan nepel, jadi kalau dipasang nanti susah lagi. Kemudian tinggal kita ketuk-ketuk aja dikit untuk melepaskan bagian blok couplingnya. Nah, udah terlepas ya. Nah, di sini ada gigi water pump. Kemudian kita lepaskan baut per couplingnya. Per couplingnya ada 5 biji, dan untuk bautnya baut M5 ya yang ada ringnya. Jadi nggak bisa tertukar ya kalau baut per coupling, tinggal kita lepas aja. Nah, seperti ini ada setut. Kemudian untuk plat kopling dan plat geseknya di sini udah kering ya, kering, tapi ini masih layak digunakan. Nanti tinggal kita rendam aja pakai oli. Kemudian kita lepaskan murnya ya, murnya menggunakan kunci 22. Namun kita lepaskan dulu spi penguncinya. Nah, di sini untuk murnya udah bekas betelan, jadi agak susah saat saya masukin kuncinya. Jadi perlu pengetukan dulu menggunakan palu. Kemudian tahan gigi gearnya ya, gigi gear sekunder menggunakan tang jepit. Kemudian kita putar menggunakan impact seperti ini. Nah, di sini ada ring, kemudian ada ring pengunci. Namun di sini cara pemasangannya tertukar ya, terbalik. Harusnya ring pengunci dulu baru ring kecil seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita lepas. Nah, di belakang sini harusnya ada ring, namun tidak ada ringnya ya. Nah, jadi kurang tepat pemasangan ringnya, dan ringnya nanti ada di belakang rumah kopling yang besar. Kemudian persenelang kita lepaskan dulu. Nah, di sini ada ring ya. Nah, untuk GSX ini nggak ada engkolnya ya, beda dengan tipe S. Kalau tipe S ada ya. GSX juga ada dua macam sih kayaknya, ada yang engkol, ada yang nggak punya engkol. Kemudian kita lepas dulu pompa olinya ya, karena harus dibongkar pompa olinya untuk melepas balancer, gigi balancer dan gigi primer dan gigi pompa oli. Nah, kita lepas menggunakan kunci 22. Kita putarnya ke kanan ya, membukanya ke kanan, kalau ngencengin ke kiri. Kemudian untuk gigi balancernya kita lepas menggunakan kunci 19. Kita putar ke kiri untuk mengendorkan. Nah, ada ring, dua-duanya ada ring ya, gigi balancer dan gigi kerkas ada ring. Nah, di sini kita lepas gigi pompa oli, kita lepas. Nah, ini gigi primer ya. Nah, gigi primer ada sepinya juga. Kemudian ini untuk balancernya tertukar ya, ataupun terbalik cara pemasangannya, pantesan motor jadi bergetar parah banget ya. Nah, setelah saya bongkar gigi balancer ada sepinya juga. Nah, perhatikan titiknya itu malah disimpan di bagian dalam. Pokoknya ini cara pemasangan gigi balancer primer dan sekundernya itu kurang tepat ya, teman-teman, karena ini penyakitnya getar, dan di bagian kerkasnya pun oleng ya, jadi nggak center. Nah, di sini di as ini ada 2 buah ring, harusnya ada 1 ya. Nah, 1 buah ring saja, karena yang satunya itu disimpan di bagian rumah kampas kopling. Nah, harusnya disimpan di sini, karena tadi kurang tepat juga ya. Kemudian untuk melepas gigi balancer yang dikerkas, kan ini macet ya akibat salah posisi, jadi saya gunakan tracker seperti ini, tracker AB ya, jadi jangan sampai merusak bagian giginya saja. Nah, setelah itu
tinggal kita lepas bagian kop head ya menggunakan kunci L6. Nah, kunci L6 ada 2 biji ya, kemudian tinggal kita tarik saja. Nah, oke, ini kop udah terlepas, kemudian tinggal kita lepas bagian kop noken asnya ya menggunakan kunci 10. Kurang lebih ada 8 baudan ya. Nah, karena ini untuk kop noken asnya ini menyatu semua ya, beda dengan Satria EPU karbu terpisah. Nah, oke, semua kita lepaskan, kemudian kita lepaskan dulu penekan tensionernya ya, supaya proses pengangkatan noken as itu lebih mudah dan gampang. Nah, setelah terlepas tinggal kita tarik bagian kop noken asnya. Nah, tarik aja dari pinggir ke pinggir seperti ini. Nah, di sini udah terlepas, kemudian perhatikan juga 2 buah pin dowel ataupun boss center ya, kita ambil aja supaya nggak jatuh, kita pisahkan ya supaya nggak hilang. Kemudian kita lepas bagian noken as in dan X nya. Kemudian untuk karetnya juga kita lepaskan saja ya, karena kita mau bersihkan. Nah, oke, setelah terlepas kita lepas bagian baut yang untuk menahan getar ini ya, menahan getar kita lepas menggunakan kunci 10. Kemudian baut di bagian pinggir-pinggirnya kita lepas menggunakan kunci 10 ring ya, karena nggak bisa pakai kunci 10 sok. Kemudian sediakan kunci T10 ataupun kunci sok 10 yang tipe Depwell untuk melepas baut headnya ya. Ini bautnya kendor banget ya, pokoknya saya bongkar nggak pakai tenaga ini karena kendor juga, ini kurang kencang ngencenginya. Nah, setelah saya lepas seperti ini udah terlepas ya teman-teman blok headnya. Kemudian tinggal kita lepas blok piston, kita lepas murnya 2 biji ya, baru bisa kita angkat seperti ini. Dan diperhatikan untuk pin dowel ataupun boss centernya jangan sampai hilang juga ya, jadi disimpan. Kemudian ini untuk bloknya udah oper bosan ya, karena ini udah pernah ganti piston juga. Kalau originalnya itu bloknya di asil ya, sekarang udah ada linernya, blok linernya, jadi bisa di quarter nanti. Kemudian kita lepas bagian spi penguncinya, kemudian kita dorong aja menggunakan kunci T untuk melepaskan bagian pistonnya, sambil kita cek untuk kondisi spare partnya ya, bagian piston, bagian klep kita cek. Nah, dan ini masih bagus kondisinya karena baru juga ya, baru setahun katanya. Kita lepas lidah tensioner untuk melepaskan rantai ketang, karena agak sulit kalau misalkan lidah tensioner nggak dilepas dulu. Nah, rantai ketang udah bisa kita lepaskan ya teman-teman. Nah, kemudian bisa kita lihat sendiri saat saya putar itu oleng ya kruk asnya, karena ini bekas dagor-dagor ya, jadinya bengkok dan gas center. Kemudian kita buka baut-bautnya ya. Nah, baut-bautnya, untuk baut-bautnya cukup banyak ya. Nah, di dalam mesin di bagian magnet itu terdapat 4 baut juga ya, jadi jangan sampai lupa. Kalau misalkan lupa nanti nggak bakalan kebuka, udah mah keras. Kalau buka crankcase Satria itu keras banget ya teman-teman, apalagi kalau bos pin dowelnya udah karatan, pasti keras banget untuk melepas bloknya. Jadi jangan sampai dipukul-pukul ya kruk asnya supaya nggak jeber seperti tadi. Itu akibat dari bongkar ataupun belah mesin didagor pakai palu martil ya, jadinya doer dan jadinya bengkok kruk asnya. Nah, ini penyebabnya itu getar ya, getar-getar. Nah, kemudian di sini saya gunakan tracker separator khusus untuk pembongkaran ataupun belah mesin ya, untuk semua motor, mau matic, mau sport, mau bebek juga bisa menggunakan alat seperti ini nih. Nah, untuk alatnya kurang lebih harganya 400 sampai dengan 500.000 ya. Ini saya beli dari merek Grip-On, kurang lebih 400-an. Nah, seperti ini kita gunakan baut dan ring. Nanti jadi kita proses pembongkarannya kita tracker, karena untuk motor GSX ini generasi Suzuki itu keras banget ya alot untuk pembongkaran bagian crankcase-nya. Dan apabila bos pin dowelnya berkarat itu pasti lebih keras teman-teman. Nah, setelah kita kencangkan dan posisikan pas di bagian crank as untuk baut tracker separatornya seperti ini, dipas di bagian lubangnya, jadi jangan sampai melenceng, pastikan dengan tepat secara segitiga seperti ini. Kemudian tinggal kita kencangkan saja tracker separatornya. Nah, di sini harusnya pakai kunci 24, namun ketinggalan kuncinya, jadi saya pakai tang jepit aja. Nah, jadi jangan dipaksa dulu, kita putar seperti ini sambil kita ketuk-ketuk di bagian as ya, as kunder. Nah, kita ketuk-ketuk supaya seimbang. Kalau misalkan terus dipaksa nantinya miring. Nah, jadi ketuk-ketuk aja. Jadi ngetuknya juga jangan terlalu kekencangan, asal ketuk-ketuk aja, asal ngangkat ya, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan diketuk-ketuk nantinya bisa jadi jebol ya. Jadi harus berhati-hati cara